Pangeran Tristan kemudian dengan perlahan melepaskan tangan Julia yang memeluk lengannya sambil berkata, "Maaf Julia, aku harus pergi ke kamar kecil." Setelah itu Pangeran Tristan berdiri dan berlari ke kamar kecil. Julia tampak bingung dengan sikap Pangeran Tristan. Namun setelah itu Julia mengerti bahwa Pangeran Tristan sebenarnya tidak ingin pergi ke kamar kecil, melainkan hanya ingin menghindar darinya. "Tidak apa-apa Tristan, kamu menghindariku saat ini, tapi suatu saat nanti, kamu pasti akan jatuh dalam pelukanku," batin Julia. Setelah itu Julia pergi meninggalkan kamar Pangeran Tristan. Dan keesokan harinya, Pangeran Tristan berjalan menuju ke kamar Arini. Saat di depan pintu kamar Arini, kedua penjaga terlihat heran melihat Pangeran Tristan. Pangeran Tristan juga tampak heran melihat kedua penjaga itu yang menatapnya penuh dengan tanda tanya. Pangeran Tristan kemudian berkata, "Apa yang kalian lihat?" kata Pangeran Tristan kepada kedua penjaga itu. Kedua penjaga itu dengan cepat menggelengkan kepala mereka lalu tertunduk. "Tidak ada apa-apa, Pangeran," jawab kedua penjaga itu secara bersamaan. "Kalau begitu, kenapa kalian diam saja?" Penjaga saling berpandangan. Mereka tidak mengerti apa maksud perkataan Pangeran Tristan. "Apakah kalian akan terus berdiam diri seperti itu?" lanjut Pangeran Tristan. Salah satu penjaga kemudian berkata, "Mohon maaf Pangeran Tristan, apakah Pangeran Tristan ingin masuk ke dalam kamar Arini?" Pangeran Tristan sedikit kesal dengan pertanyaan penjaga itu, namun dia berusaha tetap tenang. "Menurut kalian, apa?" jawab Pangeran Tristan. Kedua penjaga itu dengan cepat meminta maaf kepada Pangeran Tristan. "Maaf Pangeran Tristan, jika memang Pangeran Tristan ingin masuk ke dalam kamar Arini, maka kami akan segera membuka pintu kamar Arini. Sesuai dengan perintah, kami tidak akan membuka pintu kamar Arini tanpa seizin Pangeran Tristan." Ingin rasanya Pangeran Tristan berteriak dengan sikap kedua penjaganya itu. Namun dia memaklumi sikap kedua penjaga itu. Pangeran Tristan hanya menarik nafas panjang. "Saat ini, aku sedang berdiri di depan pintu kamar Arini. Itu artinya, aku mau masuk ke dalam kamar Arini. Sekarang, bukakan pintu untukku," jawab Pangeran Tristan. Kedua penjaga itu kemudian mengangguk. "Baik, Pangeran." Kedua penjaga itu lalu membuka pintu kamar Arini dengan cepat. "Silahkan, Pangeran," kata kedua penjaga itu. Sambil berjalan masuk ke kamar Arini, Pangeran Tristan terus menggelengkan kepalanya. Arini yang melihat kedatangan Pangeran Tristan langsung berdiri dan menghampirinya. "Pangeran Tristan, kenapa Pangeran Tristan memerintahkan penjaga untuk berdiri di depan pintuku?" kata Arini. Sejenak Pangeran Tristan menatap Arini. "Ini semua demi keamananmu Arini. Aku melakukan semua ini untuk melindungimu. Itu sebabnya aku memerintahkan mereka untuk menjagamu Arini," jawab Pangeran Tristan, lalu menjauhi Arini. Arini lalu kembali mendekati Pangeran Tristan. "Tapi aku baik-baik saja Pangeran. Tolong jangan bersikap berlebihan seperti itu. Aku bisa menjaga diriku sendiri," kata Arini membuat Pangeran Tristan tersenyum. "Oh ya, benarkah itu? Tapi aku yakin, tadi malam kamu pasti tidak bisa tidur karena merasa takut," jawab Pangeran Tristan. Arini dengan cepat menolak pernyataan Pangeran Tristan. "Tidak,
Siapa bilang aku merasa takut? Aku sama sekali tidak merasa takut, kata Arini. Pangeran Tristan tersenyum lalu menatap Arini. Daripada kita berdebat di sini, lebih baik pergilah bersiap-siap, perintah Pangeran Tristan. Bersiap-siap apa, Pangeran? Kata Arini heran. Aku ingin mengajakmu jalan-jalan, Arini. Karena rasanya sudah sangat lama kita tidak pergi jalan-jalan bersama, jawab Pangeran Tristan. Arini segera menolak diajak jalan-jalan oleh Pangeran Tristan dengan alasan keamanannya. Mohon maaf, Pangeran. Sepertinya aku tidak bisa ikut denganmu. Bukannya bermaksud apa-apa. Saat ini aku dalam bahaya. Seseorang telah berniat jahat padaku. Jadi aku tidak begitu saja ikut denganmu. Karena kita belum tahu siapa orang yang berniat mencelakaiku, jawab Arini. Pangeran Tristan mengerutkan keningnya dan menatap Arini tajam. Apakah maksudmu, kamu juga mencurigaiku ingin mencelakaimu? Kata Pangeran Tristan. Arini melipat kedua tangannya di dadanya lalu berbalik membelakangi Pangeran Tristan. Itu mungkin saja, karena saat itu tiba-tiba saja Pangeran Tristan ada di situ bersamaku. Mungkin saja bayangan yang pangeran maksud itu adalah bayangan Pangeran Tristan sendiri. Tetapi untuk menutupi kesalahan Pangeran Tristan, Pangeran Tristan mengatakan seolah-olah bayangan orang lain, jawab Arini, membuat Pangeran Tristan mengerutkan keningnya. Pangeran Tristan seakan tidak percaya Arini bisa mempunyai pikiran seperti itu terhadapnya. Pangeran Tristan kemudian tertawa lalu mencubit pipi Arini dengan gemas. Oh ya, jadi seperti itu pemikiranmu. Baiklah, jika kamu tidak ingin jalan-jalan denganku, maka aku akan memaksamu. Satu hal lagi, tuduhanmu itu tidak tepat. Aku akan membuktikan padamu bahwa ada orang yang ingin mencelakaimu, dan itu bukan aku, kata Pangeran Tristan. Arini belum sempat mengatakan apapun. Pangeran Tristan kemudian berkata, "Ayo, cepatlah ikut denganku," kata Pangeran Tristan sambil menarik tangan Arini. Arini kemudian berteriak meminta Pangeran Tristan melepaskan tangannya. Namun Pangeran Tristan tidak menghiraukannya. Pangeran Tristan mengajak Arini keluar dari istana. Apa yang Pangeran Tristan lakukan? Bersikap sopanlah sedikit kepada wanita, kata Arini membuat Pangeran Tristan kembali tersenyum. Aku sudah berusaha bersikap sopan padamu, tapi kamu sendiri tidak mau mendengarkan aku. Jadi, aku hanya sedikit memaksamu. Lagi pula, jangan berlebihan seperti itu, jawab Pangeran Tristan. Arini tidak berhenti sampai di situ saja. Jika ada orang yang melihat kita, apa yang akan mereka pikirkan? Kata Arini. Kenapa kamu selalu memikirkan perkataan dan pemikiran orang lain, Arini? Itu terserah mereka, mau berpikir apa. Yang jelas, aku merasa bahagia bisa bersamamu di setiap waktuku, jawab Pangeran Tristan. Arini terlihat berpikir lalu berkata, "Aku hanya merasa sedikit heran, bagaimana hal itu bisa terjadi secara bersamaan. Di saat ada bayangan yang mengintaiku, tiba-tiba Pangeran Tristan juga ada di situ bersamaku. Tetapi, anehnya,
Pangeran Tristan seolah-olah menuduh orang lain. Pangeran Tristan, lakukan itu pasti untuk menutupi. Arini belum menyelesaikan perkataannya. Lalu Arini dengan cepat menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Ya Tuhan, apa yang aku katakan? Pangeran, tolong jangan pikirkan apapun yang aku katakan barusan. Aku hanya bercanda, kata Arini meminta Pangeran Tristan untuk tidak memikirkan perkataannya. Pangeran Tristan hanya terdiam. Arini kembali berkata, "Mungkin Pangeran Tristan memang benar. Ada seseorang yang merasa sakit hati terhadapku. Itu sebabnya orang itu ingin mencelakaiku. Dan mungkin saja penyebabnya adalah Pangeran Tristan. Maksudku, mungkin dia merasa cemburu karena Pangeran Tristan dekat denganku." Pangeran Tristan menatap Arini lalu berkata dalam hati, "Sepertinya Arini tahu siapa orang yang ingin mencelakainya." Setelah itu Arini menarik tangan Pangeran Tristan dan mengajaknya berjalan-jalan ke taman. "Ayo Pangeran, jangan menghabiskan waktu dengan berdiri saja di sini." Pangeran Tristan tersenyum melihat Arini menarik tangannya.